Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berada di detik-detik mulia, di menit-menit yang berharga, di hari siangnya ibadah, malamnya ibadah, tidurnya ibadah, makannya semua ibadah. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita yang masih diberi kesempatan bernafas, masih diberikan akal untuk berpikir, ya, dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan yang mulia ini. Salah satu kemuliaannya pengampunan yang luar biasa ketika kita sahur, ya, adalah momen dimana kita dipaksa untuk, karena emang kita pengen puasa, besoknya sahur kita disuruh makan. Nah, di dalam sahur ada keberkahan, kata Rasulullah SAW. Keberkahannya ini salah satunya adalah mengisi tenaga. Kita juga disuruh untuk beristighfar, karena istighfar di waktu sahur ini luar biasa, ya. Istighfar yang memang dipampang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat, wabil ashari hum yastaghfirun, di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Rasulullah memperhatikan di waktu sahur untuk diserukan kepada sahabat agar tidak melewatkannya. Jangan juga mentang-mentang kuat nggak usah sahur juga biasa gitu kan. Jangan itu. Dan kita tinggalkan keafdalan dan keberkahan sahur. Ini bentuk daripada kita ditarbiyah oleh Allah di bulan suci ini. Yang biasanya kagak kesentuh acan nih istighfar di waktu sahur, ya ini mulai dah. Ya, karena pengen dia makan kan, dia pengen tenaga besok, waktunya dia makan. Itu jangan dilalaikan juga. Kita mohon ampun kepada Allah karena ada keberkahan di waktu sahur. Alaikum bil ghada'is suhur fa innahu huwal ghada'ul mubarak. Nabi juga mengatakan, hendaknya kalian makan sahur karena ia adalah makanan yang diberkahi. Ini makanan yang diberkahi. Makanya orang beda kalau lagi niat puasa nih, di hari-hari biasa aja coba. Niat puasa, makan dikit, minum air, makan korma ada satu. Tenaga ada. Kenapa? Karena dikasih sama Allah keberkahan, disuapan dalam energi puasa itu ada tenaga, dan dibarengi dengan niat. Keistimewaan yang niat kita bahas kemarin, ya, ada keistimewaan niat. Salah satunya adalah kemuliaan niat itu sendiri menjadikan giroh, ya, darah kita bergejolak untuk menahan menahan segala bentuk yang zohirnya itu dia harusnya lemes, harusnya ini, dia nggak bisa kuat. Karena apa? Kekuatan niat, ya, dengan aktivitasnya keseharian kita. Coba lihatin, yang awal-awal mungkin terasa berat, ya, karena kita terbiasa di pertengahan ini puasa, itu udah mulai enjoy gitu, ya, walaupun ya, makan sahur cuma karena emang buka masih kenyang, ya, sampai habis taraweh masih buka, masih nerusin takjilannya, ada yang makan malamnya. Bahkan ketika dia tertidur bangun sahur cuma sebiji korma aja, ya, sama air minum, itu bertenaga masih sampai besok dan sore hari waktu berbuka. Nah, ini bentuk keberkahan, ya, salah satunya. Makanya dengan terbiasanya kita dengan mengamalkan ibadah di bulan suci Ramadan, keistimewaan makan sahur aja walaupun sebutir kurma, Allah berikan itu kekuatan, ya, dan kesanggupan untuk menahan dahaga sampai lemesnya. Kita udah terbiasa karena kita udah ngerasakan, badan kita udah mulai bisa adaptasi kan. Nah, ini kita rasakan di pertengahan ini, apalagi di asr awakhir sekarang, seperti sekarang ini. Itu jangan sampai kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang memang Allah tarbiyah. Di 30 hari kita dipaksa, ya. Ini sebenarnya pemaksaan, tapi ini kebaikan untuk diri kita. Kalau nggak ada pemaksaan atau kewajiban itu, mungkin kita anggap ya biasa-biasa aja ibadah sunnah ini kan. Makanya diwajibkan supaya terdorong bagi dia
bentuk tanggung jawab yang kelak besok di hadapan Allah nih harus ditanya, harus dijawab nih. Kita bingung nih kalau nggak bisa jawab. Nah ini makanya pemaksaan ini bentuk tarbiyah yang luar biasa untuk kita sebagai seorang muslim. Kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Allah mah nggak perlu dipuasain, disolatin. Allah mah kaya. Tapi kita yang memerlukan kepada Allah, kepada keridhaannya. Ya, kalau kita menuju kepada keridhaannya, ingin dianggap sebagai hamba yang baik, maka kita harus taat kepada segala bentuk perintahnya. Ya, terutama di bulan suci Ramadan. Ya. Ini membahas tentang sahur, jangan sampai kita tinggalkan nih kebiasaan sahur kita. Makan sahur itu kan berkah ya. Dalam hadis mengatakan dari Ibnu Hibban, ya, makan sahur itu berkah. Maka janganlah kalian tinggalkan meskipun salah satu seorang dari kalian hanya meminum setengguk air. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Apa arti salawat? Arti salawat itu mendoakan. Bayangin dah, Allah sendiri mengharap dan mendoakan kita, ya, dan para malaikatnya agar kita kuat. Saya hambaku akan kuat hanya dengan setengguk air dan sebutir kurma, rasanya gitu. Ya, dikasih kekuatan oleh Allah. Jadi banyak manfaatnya, keberkahan untuk melaksanakan sahur ini. Kita dapat mentarbiyah diri kita di waktu yang sulit untuk dilawan. Nah, kita terbangun, ya, kita memaksakan untuk keadaan yang kita besok hadapi. Salah satu, walaupun sebenarnya kita enggan untuk makan, untuk minum, ya, tapi karena kita memakannya itu untuk mengamalkan perintah Allah, tidak ingin kehilangan keberkahan sahur, maka di situ diberikan keajaiban dan kemuliaan yang luar biasa. Nah, kita awalnya ini kan berat, tapi karena kita memaksakan diri, maka Allah kasih anugerah yang luar biasa dari kekuatan, tenaga, kebiasaan, kejernihan. Nah, terutama kejernihan iman. Kalau kita menelusuri itu dengan sesungguh dan secermat mungkin, maka kita akan mulai melunakkan hati kita. Ya Allah, begitu butuhnya kita kepada rahmatnya. Begitu butuhnya dan perlunya kita kepada Allah. Sampai Allah atur waktu yang sedemikian rupa, waktu-waktu sahur yang mana baik untuk pengolahan makanan, ya, yang paling baik gitu dikala di waktu sahur. Ternyata ini keajaiban, ya, keajaiban bagi kita secara ilmiah, bahwa dokter tidak berlawanan dengan konsep kedokteran, tidak berlawanan. Bahkan obat-obat yang tadinya bisa double berfungsi karena memang diamalkan di waktu sahur, maka obat dengan satu kali makan aja udah bisa berfungsi 12 jam. Ini subhanallah. Yang biasanya di hari-hari biasa kita minum dosisnya 3 gitu. Ini 2 kali aja udah berfungsi. Ini kan salah satu kemuliaan, keagungan bulan suci Ramadan ada di dalam rutinitas sahur kita. Keberkahan semakin bertambah dari makan sahur kita. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menggerakkan dirinya untuk berbuka. Dan begitu juga berbuka. Jangan kita ngerasa kuat, aku kuatnya sampai malam jam 10 nih gua nggak buka. Bukan. Ada kebaikan juga dalam berbuka. Kita mengimbangi diri badan tubuh kita, ya kan? Untuk setelah kita mengosongkan tubuh kita atau perut kita, diisi pada waktu-waktu yang memang sudah ditentukan. Itu ada kebaikannya, ada kesehatan. Makanya zaman yang model-model sekarang ada model puasa untuk kesehatan, ya kan? Kalau kita enggak, emang udah diatur seperti itu. Satu kelebihan Allah berikan kepada kita dengan tarbiyah Ramadan, maka akan tersentuh dari nilai-nilai medisnya, ya, nilai-nilai spiritualnya, keimanannya, semua masuk di dalam satu paket yang komplit. Luar biasa, subhanallah. Maka kita syukuri itu. Dengan apa? Dengan meningkatkan iman dan Islam kita serta ketakwaan kita kepada Allah. Itu kalau kita ingin merasakan syukur kita bahwa kita berada di Ad-Dinul Hanif, ya, agama yang betul-betul sempurna, yang baik, dan tuntunan yang kita anggap nyata dan betul, maka kita harus bersyukur dengan meningkatkan,
keimanan dan ketakwaan kita, baikin hati kita. Udah mulai mikirin Allahnya jauh lebih banyak dibanding lupanya. Dulu mungkin waktu masih muda boleh aja orang mikir-mikir banyakan lupanya, banyakan mainnya, banyakan ngikutin hawa nafsunya. Tapi giliran kita udah dewasa dengan keilmuan, dengan kematangan kita dalam hidup, maka harus beda. Kita sikapi nilai-nilai spiritual kita, meningkatkan takwa kita dengan semakin mengingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa durasi banyaknya kita ingat sama Allah, di situ adalah tentu barometer kedewasaan kita dalam beragama dilihat. Itu apapun yang berlaku di dalam syariat kita, ya, setelah dari Ramadan ini bukti juga kalau sukses kita berada di tengah-tengah keibadatannya kita kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Waktu di luar besok kira-kira kebawa nggak nih? Nah itu barometernya dilihat di situ, patokannya lah. Kalau lihat, baik banget di bulan Ramadan kemarin, rasanya kagak pernah ngomongin begini begitu. Ya, ngapa jadi di luar Ramadan balik lagi? Nah itu tanda nggak gagal, itu nggak sukses dia. Dia nggak ngebawa, dia hanya menjadi hamba Ramadan, dia bukan menjadi hambanya Allah. Ya, kenapa dikatakan hambanya Ramadan? Karena di dalam Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, cuma ngikut-ngikut aja, nggak makan, nggak minum, buka, salaman, baik-baikan, silaturahmian. Dia cuma ngikut-ngikut, itu namanya salah satu bentuk yang dia menjadi hambanya Ramadan. Karena nggak enak melihat ada tetangganya, saudaranya pakai mudik-mudikan, pakai maaf-maafan. Pas di luar suci Ramadan, bulan suci, ada hari-hari biasa, balik lagi dia, mulai musuhan lagi, mulai nyakitin orang lagi. Nah ini bentuk bukti bahwa barometernya itu adalah bulan suci Ramadan, maka dia tidak sukses. Gitu. Nah, kalau kita menjadi Rabbaniyin, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan Allah letakkan kewajiban sedemikian rupa, maka di luar bulan suci Ramadan itu terbawa dan kita lestarikan sebaik mungkin. Jadikan hakikat fitrah yang kita emban, ya, kesucian jiwa kita setelah tarbiyah ini kebawa terus, ya. Jadi sering kita maafin orang, minta maaf sama orang, sering juga maafin orang, sering sedekah, sering infak. Kebawa di luar bulan suci Ramadan. Ya majlisnya makin giat. Ini kagak. Bulan Ramadan malas, di luar Ramadan makin parahan lagi. Ini jangan cuma jadikan bulan Ramadan ini topeng ketaatan kita kepada Allah, tapi jadikan di luar bulan suci Ramadan kelak adalah bentuk diterimanya Ramadan kita, fitrahnya kita menjadi hamba Allah yang bersih, yang seperti mana bayi baru dilahirkan. Bagaimana bentuknya itu seperti mana kita di bulan suci Ramadan. Ya, waktu di luar besok kita akan kelihatan aslinya. Ibadah kita di bulan suci Ramadan itu mau tahu, besok lihatin. Makanya di sisa-sisa ini, di detik-detik terakhir ini, kita bermunajat betul-betul sama Allah. Kita jangan sampai, ya, kehilangan bulan suci Ramadan, momen-momennya ini, istijabatnya doa ini kita sia-siakan. Jangan sampai kita kehilangan momen ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita amalkan, apa yang kita akan kerjakan selalu dikabul oleh Allah. Maka kita menjadi hamba hanya taat kepadanya, hanya patuh kepadanya, meningkatkan takwa kita kepada Allah, ya, supaya hidup kita berkah, supaya Ramadan berkahnya itu nular. Al-barakatu ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu bertambahnya kebaikan. Kira-kira nambah nggak kebaikan kita? Itu sama istri kita, sama anak kita, sama keluarga kita. Ini momen-momennya. Besok lebaran itu apa cuma 1 tahun sekali? Apa lebarannya setiap saat? Artinya momen kemesraan itu setiap saat. Ini salah satu bentuk, ya. Iftornya kita, buka bersamanya kita, takjilnya kita. Ini kita bawa di luar bulan suci Ramadan supaya nilai-nilai yang sekarang lagi kita lakukan ini nular ke sana. Ya. Ini mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa dan kita mengharapkan panjangkan umur kita kepada Allah dalam ketaatan, ya,
dipanjangkan umur kita oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya dengan keadaan sehat walafiat, rizki melimpah, banyak ketaatan yang luar biasa, ilmu yang bertambah, hikmah yang melimpah. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.